Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Mutia Suryani dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis saya tentang perang antara Palestina dan Israel. Konflik antara Palestina dan Israel adalah salah satu konflik terpanjang dan paling kompleks dalam sejarah dunia modern. Konflik ini berakar pada berbagai faktor sejarah, agama, budaya, dan politik yang rumit. Awal mula terjadinya konflik di mana Perang Dunia I berakhir dengan Inggris mengalahkan Ottoman Empire dan menguasai Palestina. Mereka menang melawan Ottoman Empire dan menjanjikan orang Arab juga orang Yahudi satu tanah yang sama. Pada saat itu, Palestina memiliki mayoritas orang Arab dan minoritasnya adalah kaum Yahudi dan beberapa grup etnis lainnya. Kemudian, ketegangan muncul ketika komunitas internasional menyampaikan kepada Inggris untuk membuat rumah bagi kaum Yahudi yang ada di Palestina. Pada tanggal 2 November 1917, Deklarasi Balfour dikeluarkan dan dibuat oleh Lord Arthur James Balfour. Sebagai pernyataan resmi, Inggris mendukung pendirian negara Yahudi di Palestina. Deklarasi ini ditunjukkan kepada Lionel Walter, tokoh komunitas Yahudi Inggris. Antara tahun 1923 dan 1948, Inggris memfasilitasi migrasi besar-besaran orang Yahudi ke Palestina yang menyebabkan ketegangan dengan penduduk lokal Palestina. Di tahun 1936 sampai 1939, ada pemberontakan Arab di Palestina melawan kolonialisme Inggris. Tetapi, tetap migrasi Yahudi malah meningkat. Inggris merespon pemberontakan itu dengan sangat keras, menyebabkan korban dan juga kerusakan. Inggris juga bekerja sama dengan kelompok Yahudi membentuk pasukan bersenjata. Pada tahun 1948, tepatnya pada tanggal 14 Mei, David Ben-Gurion, kepala Badan Yahudi, mengumumkan berdirinya negara Israel. Kemudian, Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman mengakui negara baru tersebut pada hari yang sama. Setelah pengumuman itu, terjadi banyak kekerasan dan banyak desa di Palestina dihancurkan. Disebut sebagai peristiwa Nakba. Nakba dalam bahasa Arab berarti bencana atau malapetaka. Juga dikenal sebagai malapetaka Palestina. Penghancuran masyarakat dan tanah air Palestina pada tahun 1948 dan pemindahan permanen sebagian besar orang Arab Palestina. PBB mengusulkan rencana pembagian Palestina di tahun 1947 yang juga memicu konfliknya lebih lanjut. Terjadinya Perang 6 Hari atau Perang Arab Israel tahun 1967 merupakan perang yang terjadi antara Israel dengan gabungan 4 negara Arab seperti Mesir, Yordania, Suriah, dan Irak. Dengan korban 750.000 orang, Palestina terusir dari rumahnya. Perang ini dimenangi oleh Israel. Muncullah grup pemberontakan yang akhirnya berubah menjadi partai politik bernama Hamas. Dengan adanya Hamas, Israel memiliki target serangan, dan sampai hari ini konflik terus berlanjut dengan Hamas dan pertahanan militer Israel saling menyerang. Masalah utama dalam konflik ini mencakup status kepemilikan Yerusalem, pemukiman Israel, perbatasan, keamanan, hak atas air, serta kebebasan bergerak dan hak kembali bagi pengungsi Palestina. Dari penjelasan tadi dapat disebutkan bahwa perang Israel dan Palestina bermula pada tahun 1917 di mana bertepatan dengan Deklarasi Balfour sampai saat ini. Dampak konflik Palestina dan Israel tidak hanya memengaruhi kehidupan masyarakat lokal, melainkan masyarakat dunia. Dampak ini bisa dirasakan di semua sektor baik ekonomi, politik, militer, dan sosial budaya. Dampak-dampaknya antara lain: yang pertama, warga Palestina di jalur Gaza terpaksa harus pindah ke tempat lain agar tidak terkena serangan. Mereka diusir dari tanahnya sendiri dan diperintahkan untuk mengungsi ke wilayah selatan Palestina. Israel menyerang Palestina secara sporadis, menggunakan granat, roket, dan senjata lainnya. Mereka berdalih serangan tersebut dilakukan untuk menghancurkan pemerintahan dan pasukan militer Hamas saja. Faktanya, banyak warga sipil yang ikut menjadi korban dalam peristiwa memilukan ini. Bahkan, mayoritas korban berasal dari golongan anak-anak, wanita, orang tua, bahkan bayi. Yang ketiga, serangan darat dan udara yang dilancarkan oleh Israel membuat sebagian besar bangunan di Gaza hancur. Bahkan, bangunan fasilitas umum seperti rumah sakit,
sekolah, tempat ibadah pun rata dengan tanah. Konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel membuat peperangan meluas. Banyak negara yang turut mendukung Palestina melancarkan serangan balasan ke Israel, di antaranya Yaman dan Lebanon. Bahkan, Korea Utara juga diduga turut mempersenjatai Hamas. Yang kelima adalah gerakan boikot. Boikot sangat masif dilakukan oleh orang yang pro-Palestina. Mereka melakukan pemboikotan pada produk atau brand yang dianggap terafiliasi dengan Israel. Semakin lama, tanah Palestina semakin tergerus dari rakyat Palestina yang didominasi dari mayoritas orang Arab. Dengan tanah yang semakin kecil, Israel jauh lebih berkuasa dan menindas rakyat Palestina dengan bahkan mengontrol wilayah-wilayah yang masih merupakan wilayah Palestina. Konflik Palestina-Israel melibatkan banyak pihak, baik di tingkat lokal, regional, maupun internasional. Berikut adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam konflik ini. Yang pertama ada Otoritas Palestina, PLO atau Fatah, pemerintah resmi Palestina yang mengendalikan wilayah tepi barat. Yang kedua ada Hamas, kelompok militan yang menguasai jalur Gaza. Yang ketiga, Israel, pemerintah dan militer Israel yang mengendalikan wilayah ini dan berupaya mempertahankan keamanannya. Yang keempat, negara-negara Arab seperti Mesir, Yordania, Lebanon, dan Suriah yang terlibat dalam konflik ini dengan memberikan dukungan politik, militer, atau finansial kepada warga Palestina. Yang kelima, Iran diduga memberikan dukungan kepada kelompok Hamas dan pihak-pihak lain yang berlawanan dengan Israel. Yang keenam, Turki sering memberikan dukungan politik dan kemanusiaan kepada Palestina. Yang ketujuh, Amerika Serikat menjadi salah satu sekutu utama Israel yang sering terlibat dalam upaya diplomatik untuk menyelesaikan konflik. Yang terakhir ada PBB dan Uni Eropa terlibat dalam upaya mediasi dan bantuan kemanusiaan. PBB memiliki beberapa peran utama dalam konflik Palestina-Israel. PBB telah sering bertindak sebagai mediator dalam konflik ini. Sejak tahun 1947, PBB terlibat dalam berbagai perundingan dan resolusi yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antara Israel dan Palestina, termasuk resolusi Dewan Keamanan PBB 242 dan 338. Melalui Badan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat atau UNRWA, PBB memberikan perlindungan dan bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi Palestina. UNRWA menyediakan pendidikan, layanan kesehatan, dan bantuan sosial bagi jutaan pengungsi Palestina yang terdampak oleh konflik. Misi penjaga perdamaian. PBB menetapkan pasukan penjaga perdamaian di wilayah konflik seperti UNIFIL yang bertugas memantau perbatasan Israel, Lebanon, dan menjaga keamanan di wilayah tersebut. PBB telah berusaha keras menjalankan tugasnya dalam menyelesaikan konflik Palestina dan Israel melalui berbagai inisiatif dan peran penting. Namun, tantangan politik dan ketegangan tinggi di wilayah tersebut membuat upaya PBB kadang-kadang terbatas dalam mencapai perdamaian jangka panjang yang berkelanjutan. Indonesia dalam konflik Palestina dan Israel telah memainkan peran dalam mendukung perjuangan Palestina dan mencari perdamaian di Timur Tengah. Indonesia secara konsisten mendukung perjuangan Palestina untuk merdeka. Indonesia aktif dalam forum internasional seperti PBB dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Untuk menyeruakan dukungan bagi Palestina, Indonesia juga memberikan bantuan kemanusiaan dan mendukung upaya diplomasi untuk mencapai perdamaian. Bahkan, salah satu pidato presiden yang menegaskan dukungan Indonesia terhadap Palestina adalah pidato Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 20 Oktober 2024. Dikutip dari detik.com, dalam pidatonya Presiden Prabowo menyampaikan, "Kita punya prinsip, kita harus solider, kita harus membela rakyat yang tertindas di dunia ini. Karena itu, kita mendukung kemerdekaan rakyat Palestina." Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa Indonesia akan terus mendukung rakyat Palestina, termasuk melalui bantuan kemanusiaan dan pengiriman tenaga medis. Mengakhiri konflik ini memerlukan pendekatan yang komprehensif dan inklusif
Beberapa langkah yang bisa diambil meliputi: yang pertama, ada negosiasi antar kedua belah pihak harus dilakukan secara intensif dan bantuan mediator internasional yang netral. Yang kedua, untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi perdamaian, gencatan senjata permanen harus diimplementasikan dan diawasi oleh badan internasional seperti PBB. Gencatan senjata ini bisa mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut dan memberikan kesempatan bagi proses perdamaian untuk berlangsung. Yang ketiga, penyelesaian politik yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah Palestina, Israel, dan kelompok-kelompok militan seperti Hamas. Yang keempat, organisasi internasional seperti PBB, WHO, dan NGO lainnya harus terus memberikan bantuan kemanusiaan untuk mengatasi krisis yang dihadapi warga Palestina seperti kekurangan pangan, air bersih, dan layanan kesehatan. Keenam, program edukasi dan rekonsiliasi harus diperkenalkan untuk mengurangi kebencian dan prasangka antara warga Palestina dan Israel. Sekian yang bisa saya paparkan tentang perang Palestina dan Israel. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.